Nah, kemudian di sini ya, jika diketahui gitu ya, ada suatu eksperimen acak ya, eksperimen acak yang dispesifikasikan ya oleh keluarannya atau ditentukan keluarannya itu adalah S dari suatu ruang sampel S ya. Nah, kemudian keluaran ini didefinisikan oleh event gitu ya. Ini didefinisikan pada ruang sampel S dan oleh peluang atau oleh peluang dari event-event tersebut. Nah, jadi jika diketahui ada suatu eksperimen acak gitu ya, yang dispesifikasikan oleh keluaran S dari beberapa ruang sampel S ya, ini oleh event gitu ya didefinisikan pada ruang sampel S ya, dan dan didefinisikan juga oleh peluang dari event-event tersebut. Ya, jadi ini diketahui suatu random eksperimen dispesifikasikan oleh keluaran S dari ruang sampel S dan juga dispesifikasikan oleh event yang definisikan oleh ruang sampel S dan juga dispesifikasikan dispesifikasikan oleh peluang dari event-event tersebut. Nah, kemudian kita memetakan setiap sampel poin S sebagai fungsi waktu gitu ya, dengan aturan seperti ini. Ya, jadi XTS ini T-nya dari minus T sampai T ya. Nah, kemudian intervalnya antara minus T sampai T ini adalah 2T ya. Ini adalah total observation interval ya. Nah, kemudian untuk setiap titik sampel yang fix yaitu SJ, itu graf dari fungsi XTSJ terhadap T ya. Jadi pada suatu sampel point yang fix ya, ini SJ, ini graf atau gambar dari fungsi XTSJ terhadap T dinamakan dengan realisasi atau fungsi sampel dari proses acak. Nah, untuk menyederhanakan notasi ini didenotasikan jadi seperti ini. Jadi XJT ya, XJT ini adalah XTSJ. Nah, XTSJ ini kan tadi fungsi dari si random prosesnya ya. Nah, terus XJT-nya ini adalah pemetaan ya antara fungsi ini XTSJ terhadap waktu. Nah, di gambar 5.7 ini mengilustrasikan ya suatu himpunan dari fungsi sampel ya 1, 2 sampai N, J-nya ini 1, 2 sampai N. Dan kemudian kita lihat ya, kita catat bahwa untuk time yang fix ya, yaitu TK di dalam observasi interval ini minus T sampai T tadi, ini ada suatu himpunan angka-angka ya, ada X1 TK, X2 TK sampai XN TK. Nah, ini adalah XTK S1 sama dengan yang ini ya, XTKS2 dan seterusnya. Nah, jadi ini ruang sampelnya ya, tadi ya ruang sampel himpunannya S1, S2 sampai SN. Kemudian ada realisasinya, namanya ya, realisasinya ini X1 ya, X1,
pokoknya yang X kecil ya, X1 TK, X2 TK ini adalah realisasinya. Ini ya, X1T, ya ini untuk X. Jadi untuk satu sampel ini ketika dia direalisasikan ya, itu nanti dia bisa menghasilkan bentuk gelombang atau waveform seperti ini. Ya, dan ini nilainya akan beda-beda ya. Ketika ini untuk hanya TK, untuk T sama dengan TK aja. Ya. Nah, kemudian untuk yang keluaran kedua ya dari eksperimen, keluaran dari percobaan yang kedua gitu ya, realisasinya seperti ini. Dan di waktu TK itu dia berubah, amplitudonya beda ya sama yang atas gitu, dan seterusnya kayak gitu. Nah, jadi ini realisasi dari random proses ya, realisasi dari proses acak. Nah, di sini kita bisa melihat ya perbedaan antara random variabel atau variabel acak dengan proses acak. Di variabel acak di sini ya definisinya atau penekanannya ini adalah keluaran dari random eksperimen, keluaran atau output dari percobaan random itu dipetakan ke suatu angka, gitu ya. Kalau random variable itu kita memetakan random eksperimen, memetakan percobaan atau event ke suatu angka, gitu kan. Nah, kalau random proses ini penekanannya adalah keluaran dari random eksperimen itu dipetakan ke waveform, dipetakan ke gelombang yang merupakan gelombangnya itu yang merupakan yang bentuknya adalah fungsi waktu, gitu ya. Nah, itu jadi bedanya ya, kalau random variable itu memetakan event dengan angka, jadi kalau random proses itu dia memetakan event dengan gelombang, gitu ya, waveform. Nah, sampai sini ada yang ditanyain dulu? Kalau tidak ada, lanjut ke sini ya. Nah, untuk ini sebelum lanjut nih, coba saya minta kalian yang baca dulu ya. Dibaca dulu, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Silakan.
Oke, sudah coba dibaca sampai mana? Sudah selesai satu halaman ini? Kita coba bareng-bareng ya. Nah, di sini sekarang ada ini ya, mean, korelasi, sama covariance untuk yang random process ya. Kalau sebelumnya kita belajar mean, relasi, dan covariance itu untuk yang random variable ya. Sekarang ke random process. Nah, di sini diketahui ada suatu random process ya, XT ya. Nah, di sini kita mendefinisikan mean dari proses XT ini sebagai ekspektasi dari random variable gitu ya. Nah, di sini berarti mean dari random prosesnya mu XT-nya itu sama dengan ya ekspektasi XT ya. Ekspektasi XT itu adalah integral x fx dx ya, sama kayak di ekspektasi di random variable. Nah, di sini fx-nya ya itu adalah PDF ya, probability density function dari si random prosesnya. Nah, kemudian random process ini dikatakan stationary first order ya, order pertama itu jika fungsi distribusinya ya, dan demikian juga density function-nya, PDF-nya dari si random process XT itu tidak berubah sepanjang waktu gitu ya. Jadi PDF ataupun CDF-nya itu sama gitu ya. Sehingga ini density function-nya for variabel X1, X2 ini akan sama gitu ya. Nah, kemudian dari situ kalau PDF-nya sama, maka kemudian min-nya atau rata-rata dari random prosesnya ini akan konstan. Jadi ekspektasi dari random proses untuk sistem yang stationary ya, itu konstan ya. Jadi di sini mu xt sama dengan mu x. Jadi ini akan bernilai suatu angka ya. Dia tidak bergantung pada t berapa. Ya, jadi mu xt untuk sepanjang waktu t itu dia konstan mu x gitu ya. Nah, kalau rata-ratanya atau min-nya konstan, maka kemudian variansinya juga akan konstan gitu ya. Nah, di sini kita mendefinisikan autokorelasi atau fungsi autokorelasi ini dari proses XT sebagai ekspektasi dari dua random variabel. Sebenarnya kalau autokorelasi itu ekspektasi satu random variabel ya, atau satu random proses. Cuman T-nya itu dibedain, T1 sama T2. Jadi kita ambil realisasinya itu di dua waktu berbeda. Gitu ya. Nah, jadi itulah makanya namanya autokorelasi gitu ya. Autokorelasi karena dia dikorelasikan dengan dirinya sendiri gitu. Ini ya, jadi RxT1T2 ini artinya adalah autokorelasi ya. Nah, fungsinya seperti ini, ekspektasi dari X1T, XT1 dikali XT2. Gitu. Nah, kemudian Fxt1T2 ini kan dia akan memiliki gelombang yang berbeda ya, karena kan ini realisasinya waktunya berbeda ya, T1, T2. Jadi ini realisasinya nih akan beda dua ini. Nah, kemudian dari sini dia akan membentuk atau mengakibatkan adanya joint probability ya, fungsi PDF ya, join PDF ya, ada XT1, XT2 dari random variable XT1, XT2.
Nah, di sini kita katakan XT, random process XT ini adalah stasioner orde kedua jika join PDF-nya itu hanya bergantung pada perbedaan antara observasi T1, T2. Nah, jadi kan T1, T2 ini kan berarti kan ini bukan di waktu yang sama ya, T1, T2. Misal anggap aja T1 apa namanya, ya ada T1 lah ya, kita tidak usah tulis sampai dengan berapa, T1 terus T2 ini adalah T1 minus tau. Nah, berarti kalau kita mau cari selisihnya T2 dan T1, berarti berapa itu selisihnya T2, T1? Kalau kayak gini, selisihnya. T1 ada T1, terus T2 itu adalah T1 minus tau. Nah, selisih antara T2 sama T1 ini berapa? Tahu, Bu. Jadi tahu ya. Nah, jadi maksudnya ini stasioner orde kedua itu adalah PDF-nya, join PDF-nya dari XT1, XT2 ini hanya bergantung pada perbedaan waktu ini aja, hanya bergantung pada tau ini aja. Gitu ya. Nah, jadi kalau di sini ditulis enggak ya? Nah, ditulis yang matematisnya. Nah, jadi join PDF-nya itu tadi ya hanya bergantung pada selisih dua waktu ini ya. Jadi akan dalam fungsi tau ini gitu ya, bukan lagi T1 T2. Nah, di sini kemudian ada beberapa catatan ya yang perlu diperhatikan. Di sini adalah min ya, yang pertama min atau ekspektasi ya, dan autocorrelation function, fungsi autokorelasi ini hanya menyediakan sebagian atau partial description atau deskripsi sebagian dari distribusi random proses XT. Jadi hanya min dan autokorelasi ini hanya menyediakan deskripsi sebagian karakteristik saja gitu ya, sebagian deskripsi karakteristik dari random proses XT. Terus pada kondisi yang kedua ya, pada kondisi di persamaan 559 dan 561, 559 ini ya, yang kekonstanan MX, dan 61-nya ini tadi ya hanya bergantung sama taunya. Ini mengikut sertakan min dan fungsi autokorelasi ya. Dan ini dari dari dua persamaan itu sebenarnya belum cukup gitu ya untuk menjamin apakah random proses itu stasioner atau tidak gitu ya. Nah, walaupun demikian pada praktiknya gitu ya, biasanya kita dapat menganggap bahwa ini ya, practical consideration often dictate that we simply content ourselves with partial description. Jadi di praktikalnya kita sebenarnya cukup aja pakai yang catatan yang pertama ini gitu ya. Jadi kita cek ya, kita lihat bahwa kalau kita menggunakan data dari min sama autokorelasinya ini untuk menganalisis sinyalnya gitu ya. Nah, sebenarnya nanti kalau yang statusnya stasioner atau tidak gitu ya, itu nanti ada kayak tingkatannya ya. Ada yang
full stationer gitu ya, stasioner mutlak, ada yang Watson stationary gitu ya. Jadi yang full stationer ini namanya adalah strictly stationary ya. Nah, suatu random process ya di mana kondisi 559 dan 561 ini terpenuhi, jadi minnya konstan dan minnya konstan dan autokorelasinya hanya bergantung pada tau ya, selisih waktu T2 T1. Ini maka prosesnya dinamakan WSS ya, Watson stationary ya. Nah, jadi bisa dibilang ya, bisa dikatakan kalau semua proses strictly stationary itu pasti WSS ya. Jadi kalau prosesnya Watson stationary, kalau dia strict stationary dia pasti WSS. Tapi kalau WSS belum tentu dia strictly stationary. Ya, tidak berlaku kebalikan artinya ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Nah, kemudian di sini ada ada sifat-sifat dari fungsi autokorelasi ya. Jadi tidak akan saya bahas lah ini ya di sini. Terus selanjutnya ini ada, kalau tadi autokorelasi itu kita ekspektasi dari suatu random proses dengan dirinya sendiri ya. Jadi XT1, XT2. Nah, kalau ini ada cross korelasi. Kalau cross korelasi ini berarti di ekspektasinya ini ada dua random proses yang berbeda. Ya, ada XT, ada YU gitu ya. Jadi random prosesnya memang beda, waktunya juga dibedain gitu ya. Nah, ini ya RXYTU sama dengan RXY tau. Jadi ini T dan U-nya ini ada selisihnya yaitu tau tadi. Nah, kemudian ergodic proses ya. Jadi ada stationary, ada ergodic gitu ya. Nah, kalau stochastic proses itu ya hanya penamaan aja, sama aja dengan proses acak gitu ya. Nah, tapi kalau kayak kondisi itu stationary sama ergodic ya. Nah, di sini dikatakan ya ekspektasi atau min dari proses stokastik atau proses acak XT ini adalah rata-rata ya, sebenarnya average kita merata-rata sepanjang prosesnya gitu ya, kita rata-rata sepanjang prosesnya. Contohnya ya, untuk suatu rata-rata pada stokastik proses di waktu yang fix ya, TK, ini adalah ekspektasi dari random variabel XTK yang menggambarkan seluruh nilai yang mungkin gitu ya di fungsi sampel ya. Ini ada waktu observasinya T sampai TK. Nah, sehingga oleh karena itu dengan alasan tersebut gitu ya, ekspektasi dari stokastik proses atau random proses ini sering dinamakan sebagai kesatuan rata-rata gitu ya, karena kita merata-rata sepanjang proses gitu ya, sepanjang proses.
Ini mungkin dari definisi aja gitu ya, dari definisi aja untuk ergodik. Kemudian di sini ke ini ya, kita lanjut ke subbab selanjutnya. Ini ada transmisi dari random proses melalui filter linear ya. Nah, jika diketahui ya di sini ada suatu random proses XT yang bertindak sebagai input gitu ya dari suatu filter. Nah, filternya ini adalah filter LTI, linear time invariant ya, dari suatu impulse respon. Nah, di sini nih ada gambarnya ya di sebelah kirinya. Di sini XT-nya ini adalah random prosesnya sebagai input dia XT. Nah, random proses XT ini masuk ke sistem respon impulsnya HT. Nah, nanti keluarannya output dari sistem adalah YT. Ya, YT adalah output dari sistem tersebut, dan YT-nya ini juga merupakan random proses gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan ya, kita akan menentukan bentuk dari time domain ya, time domain form dari hubungan input output ini. Gitu ya. Jadi kita gambarkan hubungan input dan output ini dalam bentuk domain waktu gitu ya. Nah, kita di sini mengasumsikan juga ya bahwa apa namanya XT-nya ini itu adalah WSS, random process wait sense stationary ya, wait sense stationary random process. Nah, di sini diketahui ya untuk min yang pertama ya dari output random process YT, berarti kita misalnya mau cari min atau rata-rata atau ekspektasi dari random proses YT. Min YT itu sama dengan ekspektasi YT gitu kan ya. Nah, YT ini adalah keluaran sistem LTI ya. Ini tadi ini keluaran dari sistem LTI. Ada yang masih ingat nggak gimana cara kita mengetahui keluaran sistem LTI ya di PSD itu pakai cara apa? Ya, ada yang masih ingat nggak gimana cari output sistem LTI? Itu belajar tuh di pengolahan sinyal digital. Output Maaf, dari Bu. Ya, Untuk pengolahan sinyal digital, kami belum dapat, Bu, untuk yang angkatan tahun ketiga ini, Bu. semester ganjil ya. Oh, oke. Tapi di sinyal sistem juga ada sebenarnya. Bedanya kalau sinyal sistem itu waktu kontinu, kalau PSD sinyal digital. Ada Ya, belajar Bu, kalau di LTI. sinyal sistem pernah dapat, Bu, LTI, Bu. Ingat nggak gimana itu dapat output sistemnya? Caranya pakai apa? Ini ada input XT, ada sistem HT, ada YT. Belajar konvolusi nggak waktu itu? iya Bu.
konvolusi. Itu Nah, kita itu ya Bu, mau mencari YT-nya gitu ya Bu, output dari sebuah sistemnya gitu. iya. Jadi konvolusi itu merupakan salah satu cara untuk kita memperoleh YT keluaran sistem dari input XT dikonvolusi dengan sistemnya respon impuls HT. Nah, kayak gini. Nah, ini respon konvolusi ini adalah sama dengan ini ya, integral sama sih sebenarnya sama ini biasanya HK atau XK. Terus HK aja X T minus K. Misalnya kayak gitu. HK ya. Akan sama ini jadi adalah konvolusi. Ekspektasi dari si YT ya, YT-nya ini diperoleh dari konvolusi respon impuls dengan input sistemnya. Nah, dari sini ya diolah ya. Diolah Nah, di sini ekspektasi dari EXT ini adalah terbatas ya untuk setiap nilai T dan sistemnya itu stabil. Sehingga kita bisa menggeser gitu ya operatornya ini, sehingga kita bisa geser si integralnya ini dikeluarin dan ekspektasinya ini masuk gitu ya. Nah, jadi bisa ditukar operasinya. Sehingga jadinya mu YT-nya, ekspektasi dari YT-nya itu adalah integral H tau 1 ekspektasi dari X-nya, XT-nya ini. Nah, ekspektasi dari XT ya mu X ya, sehingga nanti mu YT-nya adalah integral dari H tau dikali mu X. Ya, Nah, di sini nanti ada ya kondisi ketika H0 ya. H0 ini adalah respon frekuensi sistem ketika F-nya atau frekuensinya 0. Ya. Nah, ini untuk ini ya random proses yang memasuki atau melewati suatu sistem filter LTI. Ya, nanti ada dari Y-nya itu nanti bisa dicari autokorelasinya. Kita juga bisa cari cross korelasinya antara output sama inputnya gitu kan. Nah, kayak gitu. Ini power spectral density. Habis itu kita habisin ya sampai power spectral density. Itu mungkin rehat dulu. Kemudian di sini ada yang namanya power spectral density atau rapat daya spektrum ya, power spectral density atau rapat daya spektrum. Nah, sebenarnya ini bersambung ya di bab 2 sebelumnya itu kebanyakan sinyal yang dibahas itu sinyal deterministik, domainnya domain waktu gitu ya. Kemudian kita belajar representasi domain frekuensi. Pakai apa? Pakai transformasi apa kalau dari domain waktu ke domain frekuensi? Transformasi Fourier, Bu. Transformasi Fourier. Nah, jadi spektrum ini ya, kerapatan daya spektrum ini adalah domain frekuensi. Nah, jadi yang dimaksud dengan power spectral density ini adalah ya transformasi Fourier transform dari fungsi autokorelasi ya, dari transformasi Fourier dari fungsi autokorelasi. Jadi kalau misalnya kita punya sinyalnya acak ya, bisa ditulis jadi random process kan dia XT. Kalau kita cari ACF-nya, autocorrelation function-nya atau fungsi autokorelasinya, ini dapat jadi RX T
T1T2 gitu ya. Rx T1T2 ini berarti adalah autokorelasinya. Nah, terus kalau kita transformasi Fourier dari si Rx ini, T1T2 ini, maka ini akan menjadi power spectral density SXF. Ya. Jadi power spectral density. Nah, itu kalau kalian ingat ya ketika kita belajar mensimulasikan modulasi yang sebelum UTS itu ya, itu kan tampilannya ada yang ini ya, power spectral density ya. Nah, itu yang diolah tuh seperti itu gitu. Gelombangnya dari domain waktu di autokorelasiin terus ditransformasi Fourier terus dapatnya ini power spectral density. Nah, itu yang langsung diplot. Nah, jadi ya sebenarnya kita cuman icip-icip codingan aja gitu ya, karena kita langsung pakai fungsi gitu ya, itu langsung dari masukin inputnya ini langsung loncat dapat PSD-nya ini gitu ya. Kita nggak perlu susah-susah ngitung Rx-nya ini transformasi Fourier-nya kayak gitu. Nah, itu ya. Ini ya SXF-nya ini adalah RXT, ACF-nya ini, terus yang integral dikali E pangkat minus J2Pi F tau D tau ini adalah rumus transformasi Fourier. Ya. Nah, mungkin itu ya sifat-sifatnya. Untuk PSD-nya enggak saya bahas kali ya. Habis itu ini udah sedikit lagi lah. Habis itu ini hubungan antara power spectral density untuk input dan output yang bentuknya random process gitu ya. Nah, kalau tadi itu kan di domain waktu ya, ada HT, XT, inputnya XT, keluarannya YT kan. Nah, ini tadi untuk mendapatkan YT itu kita konvolusi ya, tadi ya XT konvolusi HT. Nah, sekarang kalau misalnya kita punyanya datanya ini adalah PSD-nya. Nah, XT ini kan tadi masing-masing bisa kita cari ininya ya, power spectral density. Untuk XT jadinya SXF ya, dengan langkah yang tadi itu ya, di autokorelasi, terus habis itu di transformasi Fourier. Terus dia masuk ke sistem, HT-nya nanti jadi HF, di transformasi Fourier, YT-nya nanti di power spectral density-nya jadi SJF ya. Nah, untuk mengetahui keluaran sistem yang bentuknya udah power spectral density kayak gini, itu caranya bukan lagi pakai konvolusi ini, bukan. Tapi kita pakai persamaan yang ini. Ya. Jadi SJF, keluaran power spectral density dari keluaran sistem, itu sama dengan kuadrat dari magnitude ya, magnitude HF-nya, respon frekuensinya, magnitude respon frekuensi dikuadratin dikali dengan PSD dari si inputnya XF. Nah, ini kalau kita mencari keluaran sistem sudah dalam bentuk power spectral density. Nah, ini ada yang gambarnya tadi di atas ini ya. Tadi saya lupa nih. Nah, lihatin gambarnya. Enggak ada ya? Di noise nanti ya. Kayak ya noise nanti. Udah, nah paling ini aja dulu ya, tadi sampai di hubungan ini ya, input output di ini ya, dalam bentuk power spectral density sampai sini. Nah, setelah ini mungkin nanti
kita mulai masuk ke pembahasan noise ya, pembahasan noise. Namun kita break dulu ya 10 menit atau 15 menit untuk sholat. Bagi yang muslim, yang lain bebas lah ya. Oke, silakan.
Ya, kita lanjutkan ya untuk materi. Oke, tadi ini udah, sekarang ke tadi noise-nya belum, Gaussian process ya. Sekarang ke Gaussian process. Nah, di sini ya materi yang tadi sudah kita bahas ya di random process ini adalah apa kayak tadi ada ekspektasi, mean, korelasi gitu ya. Itu khusus untuk apa ya namanya, bentuk umumnya gitu ya, Gaussian random process. Nah, kemudian di random process itu ada klasifikasinya gitu ya, ada klasifikasinya. Kalau di sini disebutnya important family ya, bukan keluarga tapi ya maksudnya. Tapi ada klasifikasinya gitu ya, kayak ada apa ya, variannya gitu ya, variannya dari random process itu adalah Gaussian process. Jadi Gaussian process ini merupakan salah satu bentuk khusus gitu ya dari random process. Nah, di Gaussian process ini apa namanya, langsung ini aja ya, kita ke PDF-nya. Untuk Gaussian random process ini dia probability density function-nya persamaannya seperti ini gitu ya. FYY 1/akar 2 pi dikali standar deviasi E pangkat minus Y minus min-nya di kuadrat dibagi dengan 2 kali variannya. Nah, ini ya, jadi ini merupakan, ini udah terdefinisi gitu ya. Jadi PDF untuk Gaussian process itu sudah terdefinisi. Ini persamaannya gitu ya. Jadi PDF-nya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita set ya, kalau kita tentukan, ini kan dia ada min ya, ada mu y-nya, ada min-nya, ada variannya ya. Nah, kalau kita set min-nya itu jadi 0, mu y-nya itu 0, terus variansinya itu 1 ya, itu maka kemudian kalau dimasukin berarti ini min-nya jadi 0 ya, ini jadi 0, yang ini standar variannya jadi 1. Nah, jadi nanti persamaan PDF-nya, fungsi PDF-nya jadinya kayak gini kan. Jadinya minus Y kuadrat di pangkatnya ya, E pangkat minus Y kuadrat per 2 gitu ya. Nah, kalau kita buat seperti ini ya, dari PDF Gaussian, kita buat min-nya 0 dan variansnya 1, maka ini kemudian akan dinamakan
distribusi Gaussian yang ternormalisasi. Ya, ini namanya normalized Gaussian distribution. Ya, jadi kalau yang dinamakan distribusi Gaussian ternormalisasi itu adalah distribusi Gaussian tapi min-nya 0, variansnya 1 gitu. Nah, ini notasinya adalah kayak gini, n 0,1, 0 dan 1. Jadi ini maksudnya 0-nya ini adalah min-nya, ini adalah variansnya. Kayak gitu. Nah, gambarnya ini untuk distribusi Gaussian yang ternormalisasi seperti ini ya, normalized Gaussian distribution. Ya, nah, jadi ini dari minus tahingga sampai tahingga ya. Nah, min-nya ini kan PDF dia menyatakan peluang tertingginya itu PDF-nya itu ada di min. Nah, di sini min-nya itu 0 ya, di sini 0, ntar variansinya 1. Variansinya 1 di sini. Nah, kemudian dari sini kita ada yang namanya central limit theorem. Ya, central limit theorem. Central limit. Nah, dengan central limit theorem ini ya, teorema central limit ini menyediakan gitu ya, memberikan kita justifikasi matematis untuk proses Gaussian gitu ya, sebagai model untuk nilai yang luas gitu ya, dan fenomena fisik yang bisa diobservasi dengan random variable gitu ya. Nah, jadi central limit theorem ini memberikan justifikasi matematis untuk kita bahwa Gaussian proses ini bisa digunakan untuk pemodelan tadi. Pak Priawan Sinambela lagi apa tadi? Ya. Pak Priawan Sinambela sedang apa? Ya, Bu. Iya, sedang apa barusan? Ada ini, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Ada peliharaan saya. Peliharaannya, kenapa peliharaannya? Main ini ke tempat saya, Bu. Jadi saya usir. Saya kira kamu lagi dengerin musik kamu kayak gitu. Tidak, Bu. Tapi hujan. Deres, nggak dengerin musik. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tadi ya, jadi central limit theorem ini memberi justifikasi kita bahwa Gaussian proses ini bisa digunakan untuk pemodelan fenomena fisik ya. Nah, untuk memformulasi ya teorema ini ya, kita misalkan ada XI, ini adalah suatu set random variable, XI, I-nya dari 1 sampai N ya. Nah, XI di sini ini ada syaratnya ya. Ada syaratnya untuk central limit theorem ini. Yang pertama, XI-nya ini adalah secara statistik dia independen ya. Secara statistik dia independen, jadi saling tidak bergantung gitu ya. Terus yang kedua, XI-nya ini memiliki distribusi peluang yang sama gitu ya. Jadi antara X1, X2, X3 itu dia distribusi peluangnya sama dengan min-nya mu X, variansnya atau kuadrat X gitu ya. Nah, di sini kemudian XI ini akan disebut atau dikatakan suatu set yang saling independen dan secara identik itu terdistribusi secara identik gitu ya. Jadi distribusinya sama. Jadi kalau yang ini berarti namanya adalah IID, ini udah kayak kesepakatan gitu ya. Kalau disebut IID berarti itu random prosesnya itu adalah independen dan terdistribusi secara identik kayak gitu. Ini untuk central limit
theorem ya. Nah ini ya, di sini untuk central limit theorem ini dia menyatakan bahwa peluang distribusi dari atas ini ya, ini kalau sebenarnya kalau di apa sih namanya, dijelaskan, diturunkan lagi gitu ya. Jadi ada random variable YI ya yang ternormalisasi, jadi XI yang tadi ini XI-nya kita kurangi dengan mu X-nya dengan min-nya dibagi standar deviasi, maka akan menjadi random variable, random proses YI gitu ya. Nah, kemudian min-nya itu akan 0 karena dia terdistribusi sama semua gitu ya. Variansinya 1. Nah, yang ini tidak lain nih seperti tadi ya, terdistribusi normal ya, distribusi normal. Nah, sehingga nanti apa namanya, jika kita definisikan ada random variable Vn itu adalah 1/n penjumlahan dari YI ya, maka kemudian central limit theorem ini menyatakan bahwa distribusi peluang dari si Pn ini akan mendekati distribusi Gaussian normal. Jadi mendekat ke distribusi Gaussian normal. Min-nya 0, variansinya 1 ya. Di limit S, di limit N mendekati tak hingga. Ini central limit theorem ya. Selanjutnya ini propertiesnya nggak usah lah ya, sifat-sifat Gaussiannya. Nah, kemudian noise. Nah, kita masuk ke noise. Nah, di sini noise ini adalah suatu istilah gitu ya, yang digunakan untuk merujuk pada suatu gelombang yang tidak kita inginkan ya pada transmisi sinyal di sistem komunikasi. Jadi noise itu adalah gelombang yang tidak kita inginkan. Dan kita tidak bisa kontrol gitu ya, tidak bisa kontrol penuh noise-nya ini. Nah, pada prakteknya, pada real life-nya ya, di kehidupan nyata ini, ada banyak sumber potensial dari noise gitu ya, di sistem komunikasi. Nah, sumber-sumbernya itu bisa eksternal, bisa internal nanti. Nah, yang eksternal, sumber eksternal itu ada atmospheric noise, ya, ada galactic noise, sama ada man-made noise gitu ya. Noise buatan manusia, seperti itu. Kemudian ada apa namanya, noise yang internal ya. Ini noise yang internal ini muncul dari fluktuasi spontan ya, spontaneous fluctuation, fluktuasi spontan dari arus dan tegangan di rangkaian elektrik gitu ya. Nah, tipe noise yang seperti ini merepresentasikan keterbatasan yang basic gitu ya, keterbatasan dasar dari perangkat elektronik, karena pasti ada noise-nya, karena itu tidak terhindarkan. Nah, dua contoh jamak ya dari noise yang berasal dari fluktuasi spontan di rangkaian elektrik ini ada short noise dan thermal noise ya. Nah, mungkin di sini saya nggak akan bahas sampai matematisnya ya untuk noise-nya, tapi mungkin dari definisi aja ya. Nah, sebenarnya ini cuma dua contoh ya, di luar ini banyak ya jenis noise yang lain, contoh noise yang lain. Nah, yang pertama ini ada short noise. Short noise ini muncul dari device elektronik seperti dioda dan transistor. Ya, contohnya ini ada di fotodetektor ya, ini intinya akibat adanya emisi elektron ya dari katoda gitu ya. Nah, ini yang definisi dari short noise-nya ya. Jadi ini rangkaian fotodetektor. Pada rangkaian fotodetektor pulsa arus ini dihasilkan gitu ya setiap kali elektron itu dikeluarkan oleh katoda. Karena ada incident light ya, ada keluar cahaya gitu ya dari sumber. Nah, elektron ini yang dikeluarkan secara natural ini
dikeluarkan secara natural pada waktu acak gitu ya, disebutnya tau K. Ya, K-nya dari minus tahingga sampai tahingga. Dan kemudian diasumsikan emisi acak dari elektron ini akan ya di luar gitu ya untuk waktu yang lama gitu ya, akan pergi di waktu yang lama. Sehingga kemudian arus total yang mengalir pada fotodetektor ini dapat dimodelkan sebagai penjumlahan tak terbatas ya dari minus tahingga sampai tahingga pulsa arus HT minus tau K ini ya. HT minus tau K ini adalah arus pulsa yang dihasilkan di waktu tau K. Nah, proses XT ini didefinisikan sebagai proses stationary ya, disebutnya short noise-nya ini yang XT-nya ini. Nah, ini definisi dari short noise. Kemudian selanjutnya ada thermal noise. Nah, thermal noise ini adalah istilah yang diberikan pada noise elektrik yang timbul dari pergerakan random, pergerakan acak elektron pada suatu konduktor. Ya, pergerakan elektron ya. Nah, nilai mean square dari thermal noise ya, ini muncul sepanjang terminal dari resistor dan diukur dalam bentuk bandwidth ya atau delta F hertz ya. Dan ini ya diberikan oleh persamaan ini. Gitu ya. Ekspektasi dari V kuadrat Tn ya 4 kali TR itu adalah 4 kali TR delta F volts kuadrat. Nah, K-nya ini adalah konstanta Boltzmann ya. Terus T-nya ini adalah suhunya gitu ya. R ini adalah resistansinya. Nah, mungkin cukup secara definisi aja gitu ya untuk contoh-contoh dari noise ini. Nah, selanjutnya ada white noise. Nah, kalau white noise ini noise ideal ya yang menjadi pendekatan kita dalam pembelajaran biasanya ya menggunakan white noise. Jadi ini adalah noise ideal ya. Terus power spectral density dari white noise ini dia konstan ya, tidak bergantung atau dia independen ya dari frekuensi operasinya ya. Jadi konstan. Jadi SWF-nya ini power spectral density dari white noise-nya itu adalah NO/2 ya, konstan dia NO/2. Sehingga ini kalau digambarin jadi gini di PDF-nya nih ya. Jadi sepanjang F ya power spectral density ini dia nilainya sama NO/2. Nah, NO-nya itu apa? NO-nya itu adalah K dikali TE. K-nya konstanta Boltzmann, TE-nya ini adalah noise temperatur ekivalen ya. Suhu atau temperatur noise ekivalen gitu ya, TE-nya. Nah, tapi biasanya cukup dihitung NO/2 aja sih biasanya ya. Cukup disebut NO/2 konstantanya. Nah, tadi itu SWF ini power spectral density ini adalah transformasi Fourier dari autokorelasi kan ya. Nah, autokorelasi white noise-nya apa? Nah, gambarnya gini. Jadi autokorelasinya dari white noise itu dia hanya ada nilai di 0. Nilainya adalah NO/2 D tau ya. Nah, ini adalah autokorelasi dari white noise-nya. Nah, dengan bentuk dia yang cukup simpel kayak gini gitu ya, maka ini white noise ini dijadikan pendekatan gitu ya ketika kita mempelajari analisis noise gitu ya. Nah, jadi ini ya disebutkan di sini white noise itu memiliki rata-rata power yang tidak terbatas, sehingga ini tuh tidak bisa
apa ya, secara fisik itu tidak dapat direalisasikan, nggak ada gitu ya, tidak ada kayak gitu. Nah, ini white noise, kemudian nanti tuh ada narrowband kayak gitu ya. Itu cuman ini ya, saya minta kalian pelajari sendiri ya nih narrowband noise. Minimal dari definisinya aja konsepnya gitu ya. Ini narrowband noise apa namanya? Representasinya nih ada 2 ya. Dari narrowband noise ini dibaca nih nanti gimana gitu ya. Habis itu selanjutnya ada ini contoh ya. Nah, ini contohnya dari model stokastik pada channel radio mobile ya, radio channel atau kanal radio bergerak. Nah, pada situasi ya di mana teori apa namanya? Satu kondisi di mana teori peluang dan random proses ini memiliki peran penting gitu ya di sistem komunikasi ini adalah ketika kita menganalisis performansi mobile radio gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan mobile radio bergerak ya seperti mobile phone kita ini ya, handphone kita bawa kemana aja gitu ya. Nah, bisa indoor, bisa outdoor kayak gitu. Nah, dan setelah dari situ maka kemudian kanal komunikasinya ini akan kompleks gitu ya, akan skenario-nya bisa macam-macam, bisa sambil bergerak, bahkan ya kita naik mobil, kita naik motor, terima telepon seperti itu. Nah, jadi nanti kanal propagasinya itu akan kompleks gitu ya. Nah, di sini sehingga kita makanya kita butuh gitu ya untuk mengukur dan menganalisis secara statistik sinyal gitu ya. Dalam hal ini ya sinyalnya random gitu. Nah, masalah propagasi yang utama ya pada radio mobile ini gitu ya, khususnya seluler radio ini adalah fakta bahwa terkadang kita itu berada di antara gedung-gedung. Jadi ini ya gambarnya ya, perangkat radio kita itu handphone kita ini berada di antara gedung-gedung tinggi seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini nih jadi bisa ini ada gedung-gedung terus sinyal yang sampai di sini itu bisa mengalami pantulan-pantulan gitu ya, baru sampai ke sini. Ya, dan di sini bisa jadi tidak ada kondisi line of sight. Nah, kondisi line of sight itu adalah seharusnya ketika TX dan RX-nya itu tidak ada penghalang apapun, nggak ada obstacle apapun gitu. Baru ini kondisinya loss atau line of sight. Tapi kalau udah kena pantulan, baru nyampe dan lain-lain gitu ya, itu tidak line of sight ya, kondisinya tidak line of sight. Nah, nanti dari sini akan ada fenomena multipath nih namanya, multipath phenomenon. Kalau tadi loss harusnya pathnya cuma 1 ya, lintasannya harusnya cuma 1 karena kena penghalang gedung-gedung ini atau pohon gitu ya, itu lintasan sinyalnya bisa jadi lebih dari 1 ya, makanya dinamakan dengan multipath phenomenon. Nah, di sini sinyal-sinyal ini kemudian bisa nyampe ke penerima di sini dengan waktu yang berbeda gitu ya. Misalnya sinyal yang ini dulu, kemudian baru yang sinyal yang lain. Nah, kalau kayak gini nanti dia jadi kompleks gitu ya kita menganalisisnya. Makanya tadi tuh kita butuh random proses gitu ya. Terima nih realisasi yang pertama sampel yang pertama, sampel yang kedua seperti itu dianalisis kemudian. Nah, dari sini misalkan ya ada 2 sinyal teratenuasi yang diterima di penerima di mobil ini gitu ya. Ada 2 sinyal.
Nah, dua sinyal ini bisa mengalami dua kondisi gitu ya. Yang pertama ya, ini mereka kan punya pergeseran fasa ya di dua sinyal itu, karena waktu sampainya berbeda maka akan ada pergeseran, maksudnya ya waktunya berbeda, jadi nanti fasanya juga ada beda gitu ya. Nah, kemudian kalau relatif phase shift-nya, pergeseran fase relatifnya itu 0, maka kemudian dua sinyal yang diterima tadi itu akan saling konstruktif ya, akan saling menambahkan ya. Nah, ini contohnya di sini gitu ya. Ini sinyal yang utamanya, di sini ada sinyal yang pantulan dari gedung. Nah, nanti hasilnya itu akan saling konstruktif gitu ya, akan saling menambahkan. Jadinya bagus nih. Amplitudenya jadi naik, powernya bisa jadi lebih naik gitu kan. Nah, cuman kalau ada juga kemungkinan yang kedua, kasus yang kedua itu relatif phase shift-nya, pergeseran fase relatifnya itu 180 derajat. Nah, kalau kayak gini maka kemudian akan dua sinyal yang diterima ini akan saling destruktif ya. Antara sinyal yang ini akan saling destruktif, sehingga kemudian ini hasilnya ya, ini amplitudenya turun banget, jadi hampir nggak ada gitu. Jadi akan menurunkan power dari sinyal yang diterima. Nah, kayak gitu. Ini salah satu contohnya ya, gimana ya mean autokorelasi itu dipakai ketika analisis sinyal ini ya, ada sinyal 1, sinyal 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, tapi ya kita nggak akan bahas di situ detail ya, kalian cukup tahu kulit-kulitnya dulu gitu ya. Ya S1 gitu, tahu kulit-kulitnya. Jadi kalau mau tahu gimana bahas ini gitu ya, di dalamnya sini ngolahnya pakai mean korelasi yang rumusnya sudah kita tahu itu nanti di S2 biasanya ya, di situ belajar lebih dalam ke stochastic proses seperti itu gitu ya. Nah, mungkin itu aja ya materinya untuk yang bab 5 ini, saya anggap selesai materi bab 5. Memang kita hanya mengambil beberapa subbab ya, jadi nggak semua yang dibahas. Nah, kan hari ini harusnya ada pop quiz ya. Nah, tapi karena tidak ada, jadinya materi yang minggu lalu itu digabung dengan materi hari ini. Itu akan diujikan di minggu depan, ya insya Allah. Ya, jadi dipelajari materi hari ini dan minggu lalu ya belajar ya random variable ya. Kalau sekarang random proses. Gitu. Oke, mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mungkin nih hanya ini aja, Bu ya. Mungkin pengaplikasian dari ininya aja sih, Bu. Random proses ini, Bu. Mungkin noise itu termasuk dari pengaplikasiannya random proses, Bu. Jadi ketika kita membuat sinyal ataupun menganalisis suatu sinyal, kita bisa menganalisis noise-nya gitu. Maksudnya dengan random proses atau random variable tersebut kita bisa menganalisis suatu noise itu, Bu. Gimana, Bu, dari ini, Bu? Ya, kurang lebih ya betul tadi tuh gambarannya kayak gitu. Ya, tadi tadi kayaknya di halaman berapa tuh sudah disebutkan juga ya, bahwa noise itu tidak bisa kita ketahui gitu ya, kita gambarkan sampai itu tuh benar-benar kejadian gitu loh. Nah, pun kalau itu udah kejadian, noise itu kan dia masuk gitu ya, kayak menjangkiti sinyal yang kita kirimkan. Nah, jadi tuh stepnya di sini nggak ada ya. Jadi maksudnya gini,
Ya pertama ya, noise itu kan nggak bisa kita hindari dan nggak bisa kita prediksi. Saya mau ngirim sinyal ini, saya nanti kena noise berapa itu nggak tahu gitu ya. Nah, dari situ aja itu kita udah butuh yang namanya random process gitu ya, random process, random variabel pengolahan itu, supaya nanti ketika di sisi penerima tuh kita bisa memisahkan gitu, karena memisahkan gitu ya, mana yang sinyal informasi, mana yang noise. Itu tujuannya. Kayak gitu. Karena kalau kita ngirim sinyal gitu ya, ini TX, ini RX-nya, antenanya, yang kita kirimkan itu S di sini. Sinyal, informasi gitu ya, signal. Jalan ke sini, ini ada noise. Aditif, noise itu sifatnya aditif. Nah nanti si RX ini dia tuh ngebacanya bukan S dan N, tapi S ditambah N. Ini, S ditambah N. Nah anggapannya kalau angka ya, misalnya kita nggak tahu nih R-nya ini, kita cuma tahunya 3 aja. Nah 3 ini kan bisa 1 tambah 2, bisa 2 tambah 1, bisa 1,5 tambah 1,5 gitu kan. Kita nggak tahu berapa, mana yang S, mana yang N, ini kita nggak tahu. Yang kita dapat cuma ini doang. Nah makanya kita butuh random process di sini. Cari min-nya kayak gitu ya, peluang kayak gitu, berapa kira-kira S-nya. Gambarannya, analoginya seperti itu. Gitu, Arka ya, tadi yang tanya. Ya Bu, baik Bu, mungkin dari saya sudah cukup Bu, udah terjawab benar Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Tidak ada, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan ya sampai di sini. Dipelajari lagi, terutama yang saya belum sempat sampaikan ya, kayak narrowband noise itu dibaca ya, narrowband noise. Mungkin sekian, saya tutup perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu. Terima kasih Bu.